ولن يليق رسول الله كمكتبي إذ الكريم تجلى باسم منتقبي يا نفس لا تقنطي من زلتي عصمت إن الكبائر في الكفران كالنار ونبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin susanil hadratis sultanil awliya ilahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'i muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ila hadrati Syekh Muhammad Hashim wa ila masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa li jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus KM serta para pengurus lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita sama-sama bisa hadir bersilaturahim, melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang telah sedang dan akan kita kerjakan senantiasa diridhoi dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita yaitu sudah masuk kepada babus sudasi, bab yang 6 pasang ya, 6 namanya.
di mana di dalam kitab ini terdapat 7 nasihat. Terdapat 17 nasihat ya. 17 nasihat. Peringatan. 2 di antaranya benar. 2 di antaranya yaitu berupa hadis. Adapun yang lainnya adalah asar, ucapan para sahabat dan juga ulama. Kata Nabi, sittatu asya'ahunna gharibah fi sittati mawadi'. Ada 6 perkara itu akan menjadi asing, aneh. Ya. Artinya ba'idatun anil munasabah, jauh dari rasa pantas, agak cocok. Di sittati mawadi' di dalam 6 tempat. Yang pertama al-masjidu gharibun bima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu akan menjadi asing, aneh kalau berada di tengah-tengah kaum yang tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua wal mushafu gharibun. Begitu juga Al-Qur'an akan menjadi asing di manzili qaumin la yaqra'una fihi. Kalau berada di tengah-tengah atau di dalam rumah satu kaum yang tidak pernah mau membaca Al-Qur'an, ai fi dzalikal mushaf. Jadi asing. Wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiki. Dan Al-Qur'an itu akan menjadi asing kalau memang berada di hati orang yang fasik. Tidak ada artinya. Yang selanjutnya wal mar'atul muslimatus salihah. Seorang istri muslimah yang solehah, yang patuh kepada Allah dan Rasulnya. Al-muhsinatul lil umur, segala urusan bisa mengaturnya dengan baik. Gharibatun fi yadi rajulin zalimin. Juga akan menjadi asing, aneh jika berada di dalam kekuasaan seorang lelaki atau suami yang zalim. Sayyi'il khuluq, yaitu yang jelek akhlaknya. Nah, ini lanjutannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa aada alaina min barakatihi fid darain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqa al-muwatti'una aknafa alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Ahabbukum ilayya, orang yang paling dicintai di antara kamu olehku. Ahsanukum, yaitu yang paling bagus di antara kamu akhlakon, akhlaknya. Di antara kita, ini kata Nabi, yang paling ia sukai adalah yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Hanya akhlak itu harus dikedepankan. Al-muwatti'una, yang menundukkan aknafa, pundaknya. Menundukkan pundak, artinya merendahkan dirinya. Walaupun punya banyak kelebihan, walaupun dia orang terpandang dan lain sebagainya. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang mau akrab dan juga mau diakrabin. Gitu. Ya, orang yang penuh keramahan, yang disukai oleh orang banyak. Intaha. Wa husnul khuluqi, adapun baik budi pekerti, ayyakuna sahlal arikah, yaitu orang yang lemah lembut budi pekertinya atau sifatnya. Al-arikah itu sifat atau akhlaknya. Jadi orang yang baik budi pekertinya adalah orang yang lemah lembut sifatnya, akhlaknya. Layyinal janibi, ramah tamah. Orangnya
enak, ya. Dilihatnya nggak pernah muram, nggak pernah menyusahkan. Taliqul wajhi, mukanya ajar kalau bahasa kita tuh begitu. Apa? Cengar, ya bahasanya berseri-seri, ya, wajahnya berseri-seri, itu namanya taliqul wajhi. Qalilal fauri, sedikit larinya, maksudnya agak mudah marah, ya, agak gampang marah. Itu orang yang akhlaknya baik. Thayyibal kalimah, bagus ucapannya. Kalimat-kalimat yang keluar dari dua belah bibirnya senantiasa menyejukkan hati, bukan menyakitkan. Nah, ini namanya husnul khuluq, orang-orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya bagus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin tolkin, ya. Ahlul jannati, adapun penghuni surga, penduduk surga itu kullu hayyinin, semua orang yang lemah lembut. Nah, layyinin, hayyinin itu orang yang lemah lembut, layyinin juga lemah lembut juga. Artinya memang benar-benar orangnya akhlaknya bagus. Sahlin, adanya akhlaknya gampang, artinya mudah memaafkan, mudah membantu orang. Tolkin, raut wajahnya ajar, ya, raut wajahnya ajar, berseri-seri. Kalau ketemu orang itu tergolong orang-orang yang akhlaknya baik, dan itulah sifat-sifat penghuni surga. Warrajulul muslimu salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin. Warrajulu, menjadi aneh seorang suami, al-muslimu yang muslim, as-salihu yang soleh, ya, seorang suami yang soleh itu menjadi aneh, gharibun, asing, fi yadi imra'atin, kalau berada di dalam kekuasaan seorang istri, radiyatin, yang jelek omongannya. Yang jelek omongannya kasar kalau sama suami, suka menghina, suka merendahkan. Ini orang laki-laki atau orang soleh yang seperti ini sebagai suami akan menjadi asing, aneh. Kalau suaminya lagi baca Quran, ngomong pedes, emang Quran mulu yang dimakan. Macam-macam omongannya, jadi nggak enak didengar, menyakitkan hati suami. Idza kana fi mu'asyara, idza kana mu'asyarati imra'atin wadi'atin fil hasabi akhiratan bin nasabi. Idza kana, apabila ada seorang lelaki itu, suami maksudnya, fi mu'asyarati imra'atin, di dalam rumah tangga pada seorang istri yang modelnya seperti itu, wadi'atin, yang rendah, ya, akhlaknya rendah, fil hasabi, rendah juga di dalam keturunannya, akhiratan juga remeh, hina, fin nasabi, di dalam nasabnya. Ini orang perempuan yang mulutnya bawel, berpasangan kepada seorang suami yang soleh, maka tidak cocok, menjadi aneh, menjadi asing, banyak jadi berita orang lain, nggak sesuai katanya pasangan antara suami istri, suaminya soleh, istrinya bawel. As-sayyi'atil khuluqi, buruk akhlaknya, buruk budi pekertinya. Qala ba'dul bulago,
Telah berkata sebagian ahli ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, al-hasanul khuluqi min nafsihi fi rahatin. Al-hasanul khuluqi, orang yang bagus akhlaknya, yang cakep budi pekertinya, min nafsihi, daripada dirinya, fi rahatin, menjadi ketenangan. Jadi orang yang akhlaknya baik, budi pekertinya bagus, itu hidupnya tenang, dirinya tenang. Wan nasu minhu fi salamatin, dan juga orang lain daripada dirinya, orang yang baik akhlaknya itu menjadi selamat, enggak jadi bahan omongan, bahkan malah jadi pujian, ya, orang lain, khususnya yang dekat-dekat dengan rumahnya, sebagai tetangga, kawan dekatnya, keluarganya. Kalau dia baik akhlaknya, maka dia akan menjadi selamat. Wasai'ul khuluq, adapun orang yang buruk budi pekertinya, yang jelek budi pekertinya, annasu adalah manusia, minhu, daripadanya, bibalain, dalam ujian. Artinya kalau orang itu berakhlak yang buruk, yang lain pun menjadi ujian, jadi bencana. Wa huwa min nafsihi, sedangkan dia untuk dirinya dia jadi bencana, dianain kepayahan, selalu payah. Kenapa? Karena dihina oleh orang lain, rendah akhlaknya. Nah, itulah yang namanya orang yang jelek akhlaknya, atau su'ul khuluq. Ya, sayyi'ul khuluq, su'ul khuluq, budi pekertinya jelek. Orang lain ikut menjadi jelek. Kalau akhlaknya bagus, orang lain pun ikut menjadi bagus. Wal alimu gharibun, orang alim menjadi aneh, menjadi asing. Idza kana muqiman, kalaulah orang alim itu bertempat tinggal, baina qaumin, di tengah-tengah kaum, la yastami'una la ilaihi, yang tidak mau mendengarkan ucapannya, yang tidak mau mendengarkan omongannya, nasihatnya, peringatannya. La yulquna sam'a ila hadisihi, yaitu orang-orang yang tidak mau menghadapkan pendengaran kepada omongannya. Artinya tidak mau peduli terhadap nasihatnya, terhadap peringatannya. Inilah seorang kaum, atau kaum itu sendiri tidak memperhatikan seorang alim, maka orang alim itu akan menjadi aneh, asing. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada mereka, ayahaulail qaum, kepada mereka itu, kaum tersebut, alladzina la yusguna, orang-orang yang tidak memperhatikan, mendengarkan dengan benar, memperhatikan ila kalamil alimi, kepada omongan atau ucapan orang alim. Tidak dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kaum yang demikian. Kapan? Yaumal kiamati, yaitu pada hari kiamat. Nadharar rahmati, dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang. Jadi Allah itu tidak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang nanti di hari kiamat, di masa bodohin. Orang-orang yang tidak memperdulikan ucapan-ucapan daripada alim ulama. Wa yutamalu, dan kemungkinan atau boleh jadi ayarji ad-domiru, kembalinya domir, ilal mazkurin, kepada orang-orang yang tersebut awalan, yang pertama kali, domirnya ilaihim. Wahumul ladina, yaitu orang-orang yang lam yusallu fil jalikal masjidi,
adalah orang-orang yang tidak mau sholat di dalam masjid itu. Ini termasuk orang yang aneh, asing masjidnya. Walam yaqra'u fi dzalikal mushaf. Udah tidak mau sholat di masjid, tidak pernah mau baca Al-Quran. Al-khariju an amrillahi, juga menentang daripada perintah-perintah Allah. Ya, keluar artinya orang yang keluar menentang daripada perintah-perintah Allah. Wasayyi'ul khuluqi, juga jelek, buruk akhlaknya. Minar rajuli wal mar'ati, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi jelek budi pekertinya, akhlaknya. Salatnya tidak mau di masjid, Al-Qur'annya tidak pernah mau dibaca gitu. Wa man lam yattabi kalamal alimi, dan orang-orang yang tidak mau ikut kepada ucapan orang yang alim. Inilah orang-orang yang termasuk tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun ada 6 golongan minan nasi daripada manusia. La'antuhum, sungguh aku melaknatnya. La'antuhum, aku melaknatnya kepada mereka yang 6 golongan itu. Wala anahumullahu ta'ala, dan semoga melaknati mereka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz wala anahumullahu taala du'aun minhu sallallahu alaihim, adalah merupakan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka manusia yang 6 golongan ini. Wa kullu nabiyyin, dan setiap nabi mujabid da'awat, doa-doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Jami'is Shaghir, dan di dalam kitab Al-Jami'is Shaghir, mujabu bihazfi mudhafi ilaih. Mujabu jadi buang mudhaf ilaihnya, enggak ada da'awatnya. Berarti cukup dengan wa kullu nabiyyin mujabun gitu. Enggak ada awatnya. Ai minallahi ta'ala, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, wa minal khalqi, dan dari para makhluk. Waruya, dan diriwayatkan biyain, dengan menggunakan huruf ya, tahtiyatin, yang diberi titik di bawahnya. Badalul mimi, sebagai ganti huruf mim. Jadinya bukan mujab tapi yujab gitu. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar, jumlahnya adalah jumlah mubtada dan khobar. Jadi wa kullu nabiyyin yujabud da'awat gitu kalau mau diterusin. Min fa'ilin, daripada fa'il, isim fa'il. La'antuhum, yaitu lafaz la'antuhum. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melaknati mereka yang 6 golongan ini, dan mudah-mudahan Allah pun melaknat mereka. Siapa saja mereka itu? Yang pertama, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala, orang yang suka menambah huruf atau ayat di dalam Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang nambahin, ada yang ngurangin, ini orang yang didoakan oleh Nabi dengan dilaknat oleh Allah. Suka nambahin ayat Al-Quran, huruf-hurufnya atau menghilangkannya. Ya, sering terjadi itu. Ay mayyudkhilu fihi, yaitu orang yang memasukkan di dalam Al-Quran ma laysa minhu, yang tidak termasuk daripada Al-Quran. Jadi pendapat dia sendiri. Wa yu'awwiluhu bima la yasihu, dan ia mentakwilkannya, menafsirkannya
dengan arti yang tidak benar. Ya asal-asalan, pokoknya yang penting menurut dia benar. Nah ini berbahaya. Orang yang mendapat tempat di dalam api neraka adalah orang yang menggunakan pendapatnya, menafsirkan Al-Quran yang disandarkan kepada Nabi. Gitu ya, nggak boleh, ini haram, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala, orang yang mendustai takdir Allah, kepastian Allah itu didustai, dibohong, nggak percaya dengan takdirnya Allah. Wa huwa ta'alluqul iradah, wa huwa ta'alluqul iradati dzatiyati bil asya'i fi awqatihal khassah, yaitu berhubungan atau bergantungan kehendak zatnya Allah, bil asya'i dengan sesuatu, fi awqatihal khassah pada waktu-waktu yang ditentukan atau tertentu. Jadi contohnya, pagi ini kita mengadakan pengajian, ya, kitab Naswairul Ibad. Karena Allah juga menghendaki, maka terjadilah pagi ini ada pengajian Naswairul Ibad. Itu namanya takdir. Ya, takdir namanya udah ini. Fata'liku kulli halin min ahwalil a'yan bi zamanin muayyanin wa sababin muayyanin ibaratun anil qadri. Fata'liku kulli halin, maka menggantungkan setiap keadaan, min ahwalil a'yani, dari keadaan-keadaan sesuatu barang, bi zamanin muayyanin, pada masa yang ditentukan, wa sababin muayyanin, dan sebab yang juga ditentukan, ibaratun, merupakan ibarat anil qadri, daripada arti takdir, qadar, ya. Arti takdir, qadar, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendak Allah, kemudian itu di dalamnya ada rencana kita. Itu namanya kalau terjadi disebut takdir. Ya, takdir. Jadi orang yang mendustai takdir itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Termasuk nomor 3, wal mutasallitu bil jabarut, orang yang berkuasa semena-mena, gitu. Apa tuh semena-mena? Diktator ya? Iya, diktator. Semena-mena, semaunya. Berkuasa, bertindak semaunya, sekehendaknya. Di fatil ba'i, dibaca patah baknya, bil jabarut, gitu ya. Ai bil kibri wal qahri, dia berkuasa dengan sombong dan memaksa. Sombong, dia berkuasa, memaksa apa yang ia inginkan harus terjadi. Yang dia inginkan harus terjadi. Ini namanya orang yang berkuasa, tapi diktator, semena-mena, tirani namanya. Fayu'izu, maka orang yang diktator itu, yang berkuasa, diktator itu memuliakan bidzalika, dengan kekuasaannya, man azallahullahu ta'ala, orang yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang suka mabuk diangkat jadi pejabat, orang yang suka korupsi diangkat menjadi pejabat. Itu namanya fayu'izu man azallahullahu ta'ala, memuliakan orang yang sesungguhnya Allah rendahkan. Wahum ahlul batil, mereka itu adalah ahlul batil, orang-orang yang batil, mengerjakan sesuatu yang bukan diperintahkan, bertentangan dengan syariat.
Jadi memuliakan orang yang Allah rendahkan, diangkat menjadi pejabatnya, pendampingnya, asistennya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian wa yudhillu man a'azzahullahu, merendahkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berkuasa tapi diktator, merendahkan orang yang justru dimuliakan oleh Allah. Ya. Wahum ahlul haqqi, padahal orang yang Allah muliakan itu adalah ahlil haq. Orang yang benar-benar berjuang di dalam agama, berjuang di jalan Allah, tapi justru direndahkan oleh orang yang berkuasa secara diktator. Qauluhu, adapun ucapan Nabi, sabda Nabi tadi, fa yu'izzu bil fa'i, menggunakan huruf fa, fa yu'izzu, ya. Fa yu'izzu, ya. Fa ada fa-nya. Atfu tafsirin, namanya fa penjelasan, atau tafsir namanya, atau penjelasan. Wa fi nuskhatil bilam, sedangkan di dalam satu naskah catatan itu bukannya pakai fa tapi pakai lam. Liu izza, nah gitu. Liu izza jadinya bukan pakai fa yu'izzu tapi liu izza, ya, pakai lam. Selanjutnya wal mustahillu li haramillahi ta'ala, orang yang menghalalkan terhadap apa yang Allah haramkan. Dia berani menghalalkan yang Allah haramkan. Gitu. Barang haram stempelnya halal. Ini yang begini ini dilaknat oleh Nabi dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghalalkan yang haram. Bi fathil ha'i war ra'i, dibaca fathahnya dan ra-nya. Harami Makkah, di tanah haram Makkah. Maksudnya orang yang berbuat zina, ya, rampok, mencuri, mabuk, itu di kota Mekah, di tanah haram. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Wa huwa man fa'ala fil harami, yaitu orang yang berbuat di tanah haram. Ma yahrumu fi'luhu, apa yang haram dikerjakan. Apa saja yang dilarang, diharamkan oleh Allah, dikerjakan di kota Makkah, di tanah haram namanya, di tanah suci. Ini dosanya berlipat kali, banyak dosanya, yaitu orang-orang yang menghalalkan segala yang Allah haramkan. Kemudian wal mustahillu min irtrati, orang yang menghalalkan daripada keturunanku, kata Nabi. Ai dzurriyyati, yaitu anak cucu keturunan, kata Nabi. Wa qarabati, dan kerabat-kerabatku. Ma harramallahu, apa yang Allah haramkan. Wa huwa man fa'ala fi dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mengerjakan terhadap anak cucu Rasulullah. Ma yahrumu fi'luhu, apa yang haram dikerjakannya. Minal ma'asi, daripada maksiat. Wal madzalimi, dan berbuat kedzaliman-kedzaliman. Dari berbagai macam kemaksiatan dan kedzaliman-kedzaliman. Ini haram. Ya, kalau tahu itu adalah keturunan Nabi, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, ini kata Nabi, yang akan dilaknat oleh aku dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, kata Nabi. Bil i'radi anha, berpaling daripada sunnahku. Istighfafan, karena menganggap remeh, menganggap enteng. Jadi ditinggalkan. Apa itu salat sunnah duha, apa itu tahajud, apa itu salat sunat tasbih dan lain sebagainya, itu dianggap enteng, nggak perlu.
Sunah-sunahnya Nabi yang biasa Nabi kerjakan dianggapnya remeh, enteng. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru ilaihim, tidaklah mau memandang kepada mereka yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, nazarur rahmati, dengan pandangan penuh kasih sayang. Mereka yang merendahkan, meninggalkan sunnah-sunnah daripada Nabi SAW, maka akan dibiarkan, tidak dipandang dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rawah hadzal haditsa at-Tirmidzi wal Hakimu an Aisyata wal Hakimu an Aliyin radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Hakim dari Sayyidah Aisyah, dan Imam Hakim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga. Qala Abu Bakar As-Siddiq, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, inna iblisa qaimun amamaka, sesungguhnya iblis itu berdiri di depanmu, yakuduka ilal batili, menuntunmu untuk berbuat kepada yang batil. Itu iblis. Adanya di mana? Di depan kita iblis. Selalu ngawe-ngawe, ngajak, nuntun untuk melakukan perbuatan yang batil, yang bertentangan dengan agama. Wan nafsu an yaminika, sedangkan nafsu itu ada di sebelah kananmu. Ini berat manusia ini hidupnya. Di depannya iblis, nafsunya di sebelah kanan. Insyaallah. Mutazawijatum makana yaminika fil julusi ila makanin akhor. Mutazawijatun, meliwati, makana yaminika, tempat yang sebelah kananmu, fil julusi, di tempat duduk, ila makanin akhor, ke tempat yang lain. Jadi adanya di sebelah kanan itu nafsu. Wal hawa ayyasarika, sedangkan keinginan-keinginan, ya hawa nafsu juga sebenarnya ini, ayyasarika, berada di sebelah kirimu. Jadi kita ini dikelilingin ujian-ujian berat ini semua. Iblis ada di depan, nafsu ada di kanan, keinginan-keinginan ada di sebelah kiri. Ai mutajawizun, mutajawizun, melewati, makana yasarika, tempat yang sebelah kirimu, ila makanin akhor, ke tempat yang selainnya. Wad dunya, adapun dunia, min khalfika, berada di belakangmu. Jadi dikelilingin. Ya ini manusia berat hidupnya karena dikelilingin berbagai macam apa yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Iblis di depan, nafsu di sebelah kanan, keinginan-keinginan di sebelah kiri, dunia di belakang. Ai mutazawiyatun makana khalfaka ila makanin akhor, yaitu melewati tempat belakang di belakangmu ke tempat yang lainnya. Jadi manusia ini menghadapi hidup penuh dengan tantangan, makanya berat. Coba bayangkan kalau dikelilingi dengan yang sedemikian rupa, bagaimana kita bisa hidup tenang, bagaimana kita bisa ibadah khusyuk. Di depan kita, iblis itu selalu menggoda, menuntun kita untuk melakukan perbuatan yang batil, yang dilarang oleh Allah. Nafsu itu adanya di sebelah kanan, selalu saja narik-narik kita. Apa saja yang kita pengenin kudunya dipenuhi. Keinginan-keinginan, Masya Allah, luar biasa. Wal a'do'a an haulika, dan sesungguhnya anggota-anggota badanmu itu ada di sekelilingmu. Ai mutazawizatun, mutajawizatun,
yaitu melewati makanan haulaka, tempat yang ada di sekitarmu, ila makanin akhar, ke tempat yang lainnya. Wal jabaru fauqaka, adapun zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, itu berada di atas kekuasaanmu. Artinya yang menguasai kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yakni bil qadari, yakni bil qudrati, dengan kekuasaannya. La bil makani, bukan dengan tempatnya. Listihalatihi, karena mustahil Allah itu butuh tempat. Ya, listihalatihi alaihi ta'ala, karena mustahilnya Allah membutuhkan tempat. Wallahu yakhuruka, maka adapun Allah itu memaksamu ila muradihi ta'ala, kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ibadah, harus taat, harus patuh, harus tunduk. Ya, kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di depan kita ada iblis, sebelah kanan kita ada nafsu, sebelah kiri kita ada keinginan-keinginan dan lain sebagainya. Dunia ada di belakang kita. Jadi kita dikelilingi oleh berbagai macam tantangan. Makanya hidup manusia itu berat. Karena beratnya hidup, tantangannya, maka Allah akan muliakan orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya dengan kemuliaan yang sama dengan para nabi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengarungi hidup ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa abdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina wa barahmatika wa ansyur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.